Masuk ke dalam pembahasan mengenai tempe. Jadi, tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, dan lainnya, sehingga nantinya akan membentuk padatan kompak berwarna putih. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Nah, warna putih pada tempe ini disebabkan adanya miselia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Struktur kompak juga disebabkan oleh miselia jamur yang menghubungkan biji-biji kedelai tersebut. Banyak sekali jamur yang aktif selama fermentasi ini, namun pada umumnya menganggap bahwa Rhizopus sp ini merupakan jamur yang paling dominan. Jamur yang tumbuh pada kedelai tersebut menghasilkan enzim-enzim yang mampu merombak senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga senyawa tersebut dengan cepat dapat digunakan oleh tubuh. Selanjutnya, masuk ke dalam jamur Rhizopus oryzae. Jadi, jamur Rhizopus oryzae ini merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan tempe. Jamur Rhizopus oryzae ini aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laktat. Jamur Rhizopus oryzae ini mempunyai kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Selain itu, jamur Rhizopus oryzae ini mampu menghasilkan protease. Jadi, protease ini merupakan enzim yang nantinya dia membantu memecah protein dalam makanan menjadi asam amino yang kemudian dapat digunakan oleh tubuh menjadi energi. Selanjutnya yaitu fermentasi. Pada tempe terdapat jamur Rhizopus oryzae yang mengalami fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Yang selanjutnya, faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tempe yaitu yang pertama ada oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk pertumbuhan kapang. Aliran udara yang terlalu cepat menyebabkan proses metabolisme akan berjalan cepat, sehingga dihasilkan panas yang dapat merusak pertumbuhan kapang. Oleh karena itu, apabila digunakan kantong plastik sebagai bahan pembungkusnya, maka sebaiknya pada kantong tersebut diberi lubang dengan jarak antar lubang satu dengan lubang lainnya sekitar 2 cm. Yang kedua, uap air. Uap air yang berlebihan akan menghambat pertumbuhan kapang. Hal ini disebabkan karena setiap jenis kapang mempunyai AW optimum untuk pertumbuhannya. Yang ketiga, suhu. Kapang tempe dapat digolongkan ke dalam mikroba yang bersifat mesofilik, yaitu dapat tumbuh baik pada suhu ruang, yaitu 25-27 derajat Celcius. Oleh karena itu, maka pada waktu pemeraman, suhu ruangan tempat pemeraman perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat yaitu keaktifan larut. Mikroba yang sering dijumpai pada larut tempe adalah kapang jenis Rhizopus oligosporus atau kapang jenis R. oryzae. Sedangkan pada larut murni campuran selain kapang Rhizopus oligosporus, dapat dijumpai pula kultur murni Klebsiella. Selama proses fermentasi, kedelai akan mengalami perubahan baik fisik maupun kimianya. Protein kedelai dengan adanya aktivitas proteolitik kapang akan diuraikan menjadi asam amino, sehingga nitrogen terlarutnya mengalami peningkatan. Kadar air kedelai pada saat sebelum fermentasi mempengaruhi pertumbuhan kapang. Selama proses fermentasi akan terjadi perubahan pada kadar air di mana setelah 24 jam fermentasi, kadar air kedelai akan mengalami penurunan menjadi sekitar 61% dan setelah 40 jam fermentasi, meningkat lagi menjadi 64%. Selanjutnya adalah peranan Rhizopus oryzae dalam meningkatkan gizi tempe. Kedelai merupakan bahan baku tempe. Pada pembuatan tempe selama proses fermentasi, kedelai akan mengalami perubahan baik fisik maupun kimianya.
protein kedelai dengan adanya aktivitas proteolitik kapang akan diuraikan menjadi asam amino sehingga nitrogen terlarutnya akan mengalami peningkatan. Kedelai yang telah difermentasi menjadi tempe akan lebih mudah dicerna. Selama proses fermentasi, karbohidrat dan protein akan dipecah oleh kapang menjadi bagian-bagian yang lebih mudah larut, mudah dicerna, dan ternyata bau langu dari kedelai juga akan hilang. Perubahan-perubahan lain yang terjadi selama fermentasi tempe adalah berkurangnya kandungan oligosakarida penyebab flatulence. Penurunan tersebut akan terus berlangsung sampai fermentasi 72 jam. Selama fermentasi, asam amino bebas juga akan mengalami peningkatan dan peningkatannya akan mencapai jumlah terbesar pada waktu fermentasi 72 jam. Kandungan serat kasar dan vitamin akan meningkat pula selama fermentasi, kecuali vitamin B1 atau yang lebih dikenal dengan tiamin.